Alasan kenapa adik-adik kelas 3 SMA ini harus kuliah biasanya udah ini mampu merubah pola pikir adik-adik semua. Celana jeans pakai jeans pakai oblong. Celana jeans pakai jeans pakai oblong. Assalamualaikum Daradik, apa kabar? Waalaikumsalam, berbaik kan? Kesibukan gimana Daradik? Kesibukan Sekarang, ini, iya. Yang pertama masih sama seperti 7 tahun lalu, itu yang mengurus lembaga bimbingan belajar, kemudian mengurus beberapa bidang bisnis. Yang terbaru itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan sembako yang saya beri nama dengan nama Alo Ama. Oke. Mungkin cukup booming untuk kawasan Lintau Utara. Logistik ya? Logistik ya, Iya. penyedia sembako murah bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Iya. Oke, silakan cek aja di Instagramnya Alo Ama, kemudian Iya. atau lihat WA-nya nanti kan. Bisa di follow ya. Oke. Halo Ama. Oke, mungkin kan kita di Lintau cukup, bagi anak-anak SMA terutama ya, cukup mengenal Daradika ini sebagai apa ya, pengajar di bimbingan belajar LPK. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Daradik, kalau secara historis gitu, gimana sih membentuk LPK ini dan kenapa gitu? Oke. Sebelumnya mungkin saya lebih sukanya disebut bukan pengajar ya. Oh iya, Saya lebih sukanya disebut sebagai inspirator bagi adik-adik semua. inspirator. Ya, karena saya di sini bukan sekedar mengajar, tapi juga memberi semangat atau motivasi dan inspirasi bagi adik-adik mulai dari tahun 2013. Jadi 2013 saya pertama kali di Lintau, kemudian saya bersama sahabat saya sendiri, saudara Anggi, sahabat saya, satu kamar di Padang, kemudian satu tempat tidur. Oke, kami kembali ke Lintau, di mana kondisi Lintau ketika itu lembaga bimbingan belajar yang ada yang sifatnya rumah ke rumah belajarnya, misalnya bahasa Inggris satu rumah, matematika yang satu rumah, gurunya oke, datang ke rumah. yang bimbingan belajarnya tidak Organisir. terorganisir ya. Oke, misalnya bahasa Inggris saja, fisika saja. Betul. 2013 kami diminta, kemudian kami bukan mendirikan tepatnya, tapi melanjutkan. Oh iya. Yang mana LPK Benito ini sudah berdiri ketika saya SMA dulunya. Kemudian sempat vakum beberapa tahun, kemudian kami kembali ke Lintau 2013, kemudian kami mulai kembali. Cerita awalnya ini bermula dari keresahan kami yang berada di Padang. Kenapa demikian? Ketika kami berada di Padang, saya dihubungi oleh salah seorang guru SMA ketika itu, diminta untuk mengajarkan fisika anaknya satu kali seminggu. Saya disuruh pulang kampung hari Jumat atau hari Sabtu, kemudian hari Sabtu malam belajar, kemudian minggu pagi belajar, kemudian setelah itu saya baru berangkat ke Padang. Bermula dari situ. Kemudian mulai dari 3 orang, kemudian terbentuklah kelompok-kelompok belajar 3 orang. Karena sudah semakin banyak siswanya, kemudian kami hubungilah. Ketika itu gedung yang kami pakai sekarang, pemilik gedung yang kami pakai sekarang, kemudian kami menggunakanlah gedung itu untuk dijadikan lembaga bimbingan belajar tahun 2013 itu. Pada itu untuk tahun percobaannya kurang lebih ada 6 rombongan belajarnya. Satu rombongan belajar terdiri dari 3 orang siswa sampai 5 orang siswa. 2013. Kemudian 2014, pertengahan 2014 atau tahun ajaran barunya, kami mendobrak sistem yang ada di sistem bimbingan belajar yang ada di Lintau selama ini, yang sifatnya hanya satu mata pelajaran. Kami satukan semua mata pelajaran dalam satu sistem. Oke. Tahun 2014, pertengahan 2014, kami promo ke sekolah-sekolah, ke SMP dan ke SMA. Perlu ketahui untuk promo ini kami habis-habisan promonya. Perlu ketahui juga untuk promo saya harus rental mobil waktu itu. Harus rental mobil. Kenapa demikian? Saya tidak punya kendaraan pribadi, motor tidak punya, rental mobil. Uang yang saya jadikan untuk rental mobil, kalau nggak salah waktu itu notebook saya gadaikan untuk rental mobil.
Jadi kami promo ke SMA 1, kemudian ke sekolah, saya bentuk timnya, kemudian beli printer, beli semuanya, saya bentuk tuh. Dan saya juga datangkan teman saya dari Kota Padang ketika itu, karena dia kemampuan berbicaranya baik daripada saya datangkan dari Padang dengan biaya yang lumayan besar. Kemudian kami promo ke sekolah-sekolah yang ada di Lintau ketika itu. Yang jadi masalah ketika itu yaitunya merubah sistem bimbingan belajar yang selama ini sifatnya per mata pelajaran kami jadikan dalam satu sistem. Kemudian mungkin ketika itu adik-adik di Lintau, siswa di Lintau agak kaget dengan sistem yang kami terapkan, yang mana kami menerapkan semua mata pelajaran kurang lebih 4 atau 6 mata pelajaran yang di UN kan kami satukan dalam satu sistem. Jadi adik-adik ini tidak bisa memilih satu-satu mata pelajaran, berarti harus ikut semuanya. Risikonya apa? Risikonya dalam 1 minggu minimal adik-adik itu harus berada di tempat bimbel kami kurang lebih 4 hari. Jadi pulang sekolah langsung ke tempat bimbel kami pulang jam 6. Yang biasanya adik-adik ini bimbelnya cuma beberapa jam atau 1-2 kali dalam seminggu, ini sudah sampai 4 hari dalam seminggu. Jadi saya masih ingat ketika itu ada salah seorang anak SMA yang berhenti bimbel karena tidak kuat mengikuti sistem yang kami buat. Yang tidak kuat, kalau nggak salah waktu itu laporannya dari orang tuanya anaknya jatuh sakit. Jatuh sakit ketika itu. Kemudian tahun 2014, masih 2014, sistem berjalan dengan baik. Kemudian untuk 2014 kalau saya ingat untuk kelas 3 SMP kami punya 4 kelas. Itu rekor tertinggi untuk kami ketika itu. 4 kelas, masing-masing kelas terdiri dari 15 orang siswa untuk kelas 3 SMP. Kemudian untuk kelas 3 SMA-nya kurang lebih ada 2 kelas ketika itu. Kemudian 2015 sistem kami mulai berjalan sampai pada saat sekarang ini. Itulah proses terbentuknya. Jadi di sini yang perlu saya tekankan sejarah terbentuknya atau latar belakang terbentuknya, yaitunya ketika kami SMA dulu, lembaga bimbingan belajar kebanyakan berada di kota-kota besar. Saya sendiri waktu SMA, kelas 3 SMA kami tidak ikut bimbel. Yang pertama faktornya intinya saya tidak punya biaya. Jujur kami tidak punya biaya. Kemudian yang kedua, faktor menyebabkan sistem bimbel waktu itu di Lintau cuma per mata pelajaran ketika itu. Masih ingat saya masih bersama teman menjelang UN ketika itu, kami dari pagi sekolah, kemudian siang, kemudian setelah pulang sekolah saya harus mengajar teman-teman saya. Kami waktu itu ada 2 kelas IPA-nya, ada IPA 1, IPA 2. Kemudian saya pulang sekolah ngajar teman-teman di rumah masing-masing, di rumah ada kelompok-kelompok belajar sampai malamnya. Jadi saya turun dari rumah jam 6:30 pagi, pulang nanti diantar sama oleh teman-teman saya jam 10 malam. Kayak itu seperti itu sampai UN 2008. Jadi saya ngajar matematik, fisika sama kimia. Jadi kemampuan saya cuma di matematik, fisika, kimia. Kalau untuk kemampuan lain saya akui saya tidak punya kemampuan. Bahkan pas-pasan mungkin untuk mata pelajaran lainnya. Jadi gitulah dasar terbentuknya. Tapi pengennya apa yang kami alami dahulunya tidak dialami oleh adik-adik pada saat zaman sekarang. Alhamdulillah 7 tahun sekarang yang 2027 tahun LPKIAB berdiri. Alhamdulillah banyak dari adik-adik alumni LPKIAB itu yang sudah tersebar di berbagai kampus yang ada di Indonesia. Itu yang saya pengennya. Kemudian yang satu lagi, dampak yang saya rasakan atau yang bisa adik-adik lihat pada saat sekarang ini, adik-adik Lintau, masyarakat atau generasi muda Lintau, di LPKIAB Lintau kami bangun mimpinya. Jadi yang awal-awal takut bermimpi untuk kuliah di Pulau Jawa dengan kemampuan finansial biasa-biasa saja, ada kemampuan akademik biasa saja, kemudian kami berusaha untuk membangun mimpinya. Kalau kita di Lintau juga bisa mampu bersaing dengan anak-anak yang ada di Indonesia, selagi punya kemampuan. Kemampuannya kemampuan apa? Bukan kemampuan finansial. Tapi yang saya rasa bukan kemampuannya, tapi keinginan mungkin ya. Kemauan dan tekadnya. Alhamdulillah 7 tahun kami berada di sini. Sudah banyak alumni yang tersebar di mana, bahkan sudah ada yang sukses sekarang. Sudah ada yang sukses, mungkin sudah banyak yang sukses sekarang ya. Termasuk mungkin adik-adik yang berada di sini mungkin juga alumni dari LPKIAB Lintau. Mungkin itu sejarah berdirinya. Tadi ada yang menarik yang saya dengar itu
pada awal atau mungkin sampai sekarang itu LPK bisa dibilang defisit ya. Betul ya. Betul. Itu gimana kok masih mau gitu? Apa yang jadi motivasinya walaupun mungkin banyak yang digadai, banyak defisit, tapi kok masih jalan? Oke. Satu lagi, setiap bisnis yang saya tekuni, mau tak mau lembaga bimbingan belajar ini mau tak mau bisa disebut dengan bisnis. Iya betul. Setiap bisnis yang saya tekuni, saya selalu menerapkan konsep sosialnya di sana. Jadi sosial bisnis. Bimbingan belajar sosial bisnis bagi saya, termasuk bisnis saya yang lain harus ada nilai sosialnya. Jika tidak ada nilai sosial, saya tidak mau mengeksekusinya. Kembali ke LPK Belindo. Setiap tahunnya memang ada dari setiap anggaran yang telah kami buat, setiap tahun tidak pernah tercapai. Bahkan ada yang rugi. Bahkan untuk zaman saat sekarang ini, Corona 2020 awal ya, 2020 awal bisa disebut LPK Belindo cukup kesulitan dalam masalah pendanaan. Tapi kembali daripada itu, lagi-lagi niat kami awal yaitunya dengan adanya LPK Belindo, kami berharap bisa memotivasi adik-adik untuk sukses di masa depannya. Itu motivasi terbesar saya. Masalah finansial itu urusan nomor 2 bagi saya, bisa pribadi ya. Walaupun demikian, setiap bisnis tentu harus ada profitnya. Kalau tak ada profit, bagaimana bisnis mau jalan? Betul. Untungnya seperti ini, saya punya kemampuan di 3 bidang, matematik, fisika, kimia. Jadi ketika saya tidak mampu untuk membayar kantor salah satu dari bidang mata pelajaran tersebut, saya bisa turun tangan langsung. Jadi tanpa harus mengeluarkan gaji juga. Itu saya sangat bersyukur seperti itu, punya kemampuan di 3 bidang tersebut. Tadi kan tujuan utama itu memotivasi adik-adik supaya sukses ke depannya kan. Betul. Mungkin nih sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya nih kita kan Lintau Education Fair ini khususnya untuk persiapan kuliah kan. Mungkin seberapa pentingnya kuliah bagi anak, terutama anak-anak Lintau, yang adik-adik kita yang akan mau kuliah ini, seberapa pentingnya? Karena kalau dipikir juga kuliah kan banyak mengeluarkan uang, banyak menghabiskan waktu juga gitu. Betul. Jadi seberapa pentingnya? Apakah worth it gitu untuk diperjuangkan? Mungkin ini hal yang perlu didengar ya atau dipahami oleh adik-adik yang sekarang kelas 3 SMA. Sebelum memutuskan mau kuliah atau tidak, berarti harus punya dasar. Bukan seperti ini. Misalnya si A kuliah, berarti saya harus kuliah, bukan itu lah. Atau pacar saya kuliah, kemudian saya harus kuliah juga, itu bukan alasannya. Apalagi itu ya, apalagi itu alasan. Kemudian alasan dasar seberapa penting kita harus kuliah, walaupun alasan ini mungkin tidak sama untuk setiap orang. Secara pribadi, alasan terbesar bagi kita, bagi adik-adik kelas 3 SMA, kenapa harus kuliah, itunya dengan kuliah setidaknya bisa mampu merubah pola pikir dari adik-adik semua. Itu paling dasar, pola pikirnya atau mindsetnya harus berubah. Betul. Jadi bisa kita buktikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Beda level mungkin gimana pola pikirnya. Jadi paling penting. Jadi kalau ada adik-adik nanti yang beranggapan kalau pengen kuliah ujungnya mau kerja kantoran atau jadi karyawan atau jadi pegawai, berarti harus di setting dari awal prinsipnya. Jadi prinsip dari awal kuliah yaitunya untuk merubah pola pikir kita sendiri. Kenapa demikian? Karena banyak, misalnya jurusannya jurusan A, tentu kerjanya nggak nyambung dengan jurusannya. Banyak seperti itu. Ada juga orang yang beranggapan kuliah buang-buang duit ya. Betul. Ujung-ujungnya cari duit. Sama kayak siklus kuliah, kemudian tamat kuliah cari duit, tahu-tahu tanpa kuliah pun bisa cari duit. Betul itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa alasan kenapa adik-adik kelas 3 SMA ini harus kuliah, yaitu kuliah ini mampu merubah pola pikir dari adik-adik semua. Itu yang paling penting. Mau kerja di mana atau kerja apa nanti itu soal belakangan, itu bagi saya. Mungkin itu
dasar kenapa adik-adik harus kuliah. Berarti memang alasan kuliah ini kan merubah mindset. Betul. Itu juga datangnya dari diri sendiri, Betul. tidak bisa dipaksakan gitu. Berarti kita sebagai calon mahasiswa itu perlu idealis sedikit ya, Oke. karena tidak mencari untung dari kuliah, tapi maksudnya untuk materi, Betul. cuman mencari untung secara pengubahan mindset gitu ya, betul. Jadi memang kuliah tidak untuk mencari jabatan istilahnya. Betul. Terus ini kan udah mulai masuk musim-musim masuk kuliah lah ya. Ya. Mungkin bisa dikasih gitu sedikit istilahnya tips and trick buat pemilihan jurusan. Pasti kan adik-adik yang menjadi keraguan paling besar gitu ya, memilih jurusan. Iya, betul. Mungkin bisa dari adik beri. Oke, pertanyaan yang setiap tahun saya jawab. Sekali lagi ini merupakan dasar pemikiran saya, bukan, jadi tidak harus Ya. adik-adik terima. Subjektif. Iya betul. Oke, silahkan jadikan panduan jika merasa perlu. Iya. Bagi saya pribadi, ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan dalam memilih jurusan. Yang pertama yaitu keinginan kita. Keinginan kita itu nomor satunya. Misalnya seperti ini, kita pengennya jurusan A, tapi orang tua kita maunya jurusan B, Iya. atau teman kita atau teman dekat kita maunya jurusan B. Dalam konsep atau keadaan kayak ini, kita harus mengikuti apa yang kita pengen. Kalau kita pengen jurusan A, ya harus jurusan A. Percuma kan nanti lulus di jurusan B, jurusan yang dipilihkan orang tua, tahu-tahu kita tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Benar-benar. Karena sesuatu yang dipaksakan bisa hancur ujung-ujungnya. Itu yang pertama, keinginan. Yang kedua yaitu masalah kemampuan. Kita juga harus realistis dari orang. Misalnya, kemampuan kita biasa-biasa, ingin mengambil jurusan yang persaingannya ketat. Di sini kita harus realistis. Iya, perlu realistis. Sadar diri, mawas. Iya, kayak gitu lah, sadar Iya. diri. Walaupun masalah nasib itu urusan yang kuasa. Iya. Oke. Tapi kita harus juga tahu hitungannya. Yang kedua, yaitu masalah kemampuan kita. Yang terakhir, yaitu bagaimana prospek kerjanya 5 tahun ke depan. Walaupun saya garis bawahi supaya tidak kontradiksi pernyataan saya tadi, Iya, betul. yang tujuan kuliah bukan pengen cari kerja, Bukan pengen cari uang, pengen cari uang, Iya. itu berubah pola pikir. tapi perlu realistis. Tapi perlu realistis. Kita hidup di kampung, Iya, betul. misalnya tahu-tahu selesai kuliah tidak dapat kerja, Hmm. apakah kita siap mental untuk menjawab pertanyaan masyarakat? Iya, betul, Itu. betul. Salah satu fungsi mahasiswa juga menjawab pertanyaan dari masyarakat. Betul, Iya. betul. Kalau adik-adik nantinya misalnya baperan orangnya, Iya, betul. ceritanya udah tamat, tahu-tahu nggak ada kerja, kan repot juga. Jadi kita harus perhatikan apa prospek kerja atau jurusan apa yang prospek kerjanya 5 tahun atau 4 tahun ke depan yang paling menjanjikan. Betul, betul, betul. Jadi ada 3 faktor atau 3 penentu bagi saya pribadi dalam membimbing adik-adik dalam menentukan pemilihan jurusan. Jadi di sini tidak ada faktor ekonominya. Itu yang perlu saya garis Iya, bawahi. betul, betul. Tidak ada faktor ekonominya di sini. Mau kita keluarga mampu, keluarga tidak mampu, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kuliah. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan untuk memotivasi adik-adik di lembaga bimbingan belajar LPKB Lintau. Saya selalu memotivasi bagi adik-adik yang mampu lulus di ITB dengan jurusan teknik, Iya. saya akan memberikan tiket pesawatnya. Tuh, sampai saya ini belum ada satupun yang mampu Sampai saat ini. sampai saat ini. Iya. Jadi untuk adik-adik kelas 3 SMA yang Merasa gitu. Iya, oke. Yang kelas 3 SMA yang bimbel di LPKB Lintau, kembali saya tantang tahun ini bagi yang bisa lulus atau berani atau bisa lulus di ITB dengan jurusan teknik, Betul, betul. tiket pesawat saya menanggung. Mungkin muncul pertanyaan, misalnya sudah dibelikan tiket sama orang tuanya, oke, nominalnya bisa diganti dengan apapun. Oke, misalnya nominal 1,5 juta bisa dicairkan berupa uang atau berupa barang lainnya. Oke, itu motivasinya. Jadi 3 hal dalam menentukan jurusan. Yang pertama yaitu tadi keinginan, yang kedua kemudian peluang atau kemampuannya, yang ketiga yaitu prospek kerja 5 tahun atau 4 tahun ke depan. Itu dasarnya bagi saya. Ya. Oke, tadi ada poin kedua ya, kemampuan. Betul. Kalau misalnya kita telaah dari poin pertama deh, keinginan kan. Betul. Kalau keinginan ya itu kembali ke masing-masing individu. Maksudnya keinginan
tergantung kita sendiri. Cuman yang di poin kedua ini, menurut Daradik kan kemampuan, Betul. kemampuan kita gitu di adik-adik di Lintau sama di daerah lain, kira-kira apakah bisa gitu bersaing sebenarnya? Oh gitu, oke. Ah. Untuk kemampuan adik-adik di luar itu mungkin saya kurang tahu ya, Yeah. karena saya khusus di Lintau. Tapi saya percaya, saya yakin dan percaya dengan kemampuan adik-adik yang berada di Lintau. Saya sangat yakin dan percaya dengan kemampuan adik-adik yang berada di Iya, Lintau. betul. 7 tahun saya berada di Lintau dan membina adik-adik semuanya dari generasi pertama sampai saat ini. Saya sangat optimis dengan kemampuan adik-adik yang berada di Lintau. Tinggal bagaimana lagi? Tinggal mau tidak maunya adik-adik sendiri. Punya kemauan atau tidak? Betul. Punya kemauan tidak? Punya tekad atau tidak? Jangan sampai seperti ini. Cita-citanya pengen kuliah di kampus favorit, jurusan favorit, tapi usahanya tidak ada. Benar. Sama aja dengan bohong, jadinya kan segala sesuatu yang dikalikan dengan nol hasilnya tetap nol. Betul. Seperti itu yang dialami oleh adik-adik. Kalau punya mimpi tinggi, tahu usahanya tidak ada. Buktinya apa? Adik-adik tahun-tahun sebelumnya mampu kan tembus di perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa adik-adik itu ini punya kemampuan, punya potensi untuk bersaing dengan anak-anak yang berada di luar Lintau. Kemudian sekali lagi, kalau saya bukan tipikal orangnya yang suka mengatakan semangat adik-adik. Iya. Bagi kami di LPK YAB Lintau, datang kepada kami, silakan adik-adik pengennya jurusan apa, kami siap untuk membantu adik-adik untuk menggapainya. Jadi kita harus kerjasama, bukan saya saja atau kami saja yang keras, tapi adik-adik harus punya motivasi tersendiri. Betul. Mungkin itu gambarannya. Kalau untuk kemampuan anak Lintau, saya rasa tidak kalah sama Tidak anak-anak. kalah ya. Tidak kalah. Iya. Karena kita kita akan sendiri juga merasakan. Iya. Oke. Kita tahu juga banyak tokoh besar lahir di Lintau, misalnya Agus Salim. Betul. Iya. Kan tidak menutup kemungkinan akan lahir Agus Salim baru dari Lintau. Iya, betul. Oke, kemudian mungkin mau tanya tentang ini, tentang beberapa jalur-jalur masuk untuk masuk kuliah gitu. Betul. Karena kan ini juga menjadi salah satu poin yang meragukan bagi adik-adik, terutama di Lintau, karena saya juga nggak tahu kalau sekarang, cuma dulu pas masa saya juga merasa agak kecewa dengan apa istilahnya, alur informasi yang masuk ke Lintau. Saya rasa kayak ada keterlambatan terus dalam mengetahui hal-hal gitu. Mungkin bisa dijelasin apa saja gitu jalur untuk masuk ke kampus universitas. Mungkin kita duduk satu-satu ya. Oke. Mungkin awal-awal ini saya rasa sudah ada informasi di Instagram. Yang pertama yaitunya lewat jalur SN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang dijadikan dasar itu nilai rapornya dari semester 1 sampai semester 5 kalau saya tidak salah. Yang pertama. Yang kedua, kalau gagal di SN, kita masih punya peluang berikutnya yaitu lewat ujian tertulis atau ujian tulis. Kalau tahun sebelumnya kita harus ikut UTBK dulu, ujian tulis. Iya, UTBK. Kemudian nilai ujian tulis tersebut yang dijadikan dasar untuk tes lewat SBMPTN. Kemudian berikutnya nanti ada jalur mandiri juga. Kemudian mungkin ada beberapa kampus yang ada jalur vokasi ya kalau saya nggak salah. Iya. Oke, jadi ada beberapa jalur. Jadi bagi adik-adik kelas 3 SMA sekarang ini, ikutilah alur tersebut terlebih dahulu. Jangan terlalu memikirkan tahap yang terlalu jauh. Yang pertama ikuti SN dulu. Betul. Oke, saran saya untuk SN ini, kalau adik-adik punya mental baja atau tidak mudah patah semangat, saran saya untuk SN ini silahkan ambil jurusan yang adik-adik benar-benar pengen, dengan catatan ketika adik memutuskan untuk memilih jurusan yang benar-benar adik pengen, adik-adik harus mempersiapkan diri untuk UTBK. Jadi jadikanlah SN ini sebagai ibaratnya undiannya. Mau lulus alhamdulillah, tidak lulus nggak apa-apa. Betul. Kenapa demikian? Karena prioritas adik-adik itunya lewat jalur SB. Tapi sebaliknya, kalau terlalu bergantung kepada SN, tentu persiapan SB yang tidak ada sama sekali, nanti keluar hasil SN-nya tahu-tahu tidak lulus,
Tahu-tahu persiapan antara SN menuju UTBK kalau nggak saya cuma 1 bulanan. Iya. Kalau sekedar belajar cuma 1 bulan rumit juga untuk bisa lulus. Kemudian nanti masih ada jalur vokasi ya, Iya, jalur yang berbeda lagi yang lain. berbeda. Kemudian saya rasa sekolah kedinasan juga banyak nanti kan. Betul. Kemudian terakhir baru lewat jalur mandiri. Kemudian bagi adik-adik yang misalnya ibaratnya yang berharap benar lewat SN ini, ada yang berharap lewat SN. Jadi yang dalam pemikirannya hanya SN. Oke. Iya. Jadi bagi adik-adik yang berharap dengan SN, saya punya sarannya seperti ini saja. Pertama, pemilihan jurusan ya harus disesuaikan dengan kemampuan. Harus realistis. Betul. Hitung peluang, harus pandai menghitung peluangnya. Jadi jangan sampai lah ya kita dalam satu sekolah bersaing sesama kita kan merugikan. Betul. Walaupun tidak tertutup kemungkinan yang satu sekolah terlulus, walaupun seperti itu. Tapi lebih baik kita menghindari persaingan. Kalau pengennya lewat jalur SN saja. Oke, mungkin itu jalur-jalur yang untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke, tadi dari pendapat tadi saya juga setuju tentang SN ya. SN itu memang bisa dikatakan itu undian, memang tidak transparan kan. Kalau kita UTBK lalu SBM, setidaknya kita tahu kemampuan kita. Betul. Nilai kita udah ada di tangan gitu. Betul. Cuma kalau SN memang agak kurang transparan. Ya, karena saya sendiri juga gagal SN dulu kan. Betul. Jadi dimaksimalkanlah di SBMPTN. Betul. Oke. Walaupun tadi jalurnya banyak, tidak tertutup kemungkinan juga pasti kan banyak yang gagal. Betul. Nah, yang gagal ini ada 2 pilihan. Oke. Antara dia berhenti mengejar mimpi atau dia mencoba lagi tahun depan. Betul. Nah, menurut pendapat Daradik itu gimana tentang yang gap year itu? Apa sih solusinya biar ya mungkin mereka sempat merasa down gitu kan? Betul. Jadi gimana gitu? Motivasinya lah dikit. Oke, untuk masalah gap year atau yang tahun lalu gagal, Iya. 2020 gagal, kemudian berniat untuk 2021. Ya. Kalau menurut saya secara pribadi, tidak ada kata gagal sampai kita benar-benar menyerah. Betul. Itu paling ingat. Yang perlu diingat, kapan kita gagal kita berhenti untuk mencobanya. Jadi bagi adik-adik yang gagal tahun 2020 kemarin, kita masih punya kesempatan yang sama dengan adik-adik tahun 2021 ini lewat jalur UTBK. Seharusnya untuk adik-adik yang gap year bisa dimanfaatkan momentum ini. Betul. Kenapa bisa dimanfaatkan? Yang pertama, adik-adik yang gap year tidak dibebankan oleh tugas sekolah. Dengan demikian, adik-adik punya waktu lebih untuk mengasah kemampuan dengan membahas soal UTBK tahun kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sudah pengalaman mengikuti UTBK tahun kemarin. Walaupun tahun kemarin kalau nggak salah saya cuma tes TPS saja. Iya, cuma Tahun tes TPS. Sekarang pakai tes kemampuan akademiknya. Setidaknya adik-adik yang gap year sudah punya pengalaman dalam menghadapi UTBK itu seperti apa. Itu nilai poin atau plus dibandingkan adik-adik yang baru pertama kali mengikuti UTBK. Kemudian berikutnya, 2 poin ini yang harus dimanfaatkan oleh adik-adik yang gap year. Peluang kita sama dengan anak-anak yang tahun sekarang. Kemudian kita diuntungkan dengan 2 hal yang saya sebut tadi. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi pada saat sekarang ini, yang mana adik-adik yang tahun 2001 dengan segala keterbatasan harus tetap memahami materi, sedangkan adik-adik yang gap year ibaratnya sudah mengulang materi pada saat sekarang ini. Jadi untuk hitungan peluang bagi adik-adik gap year, saya rasa adik-adik Justru lebih besar. lebih besar peluangnya, Iya. lebih besar peluangnya dibandingkan dengan adik-adik pada yang baru pertama ikut UTBK. Dengan syarat mau memanfaatkan Betul. peluang itu. Mau memanfaatkan waktu yang tersisa saat Iya. sekarang ini. Jadi ibaratnya kalau diibarat dengan pertandingan bola, berarti adik-adik udah unggul 2-0. Benar. Betul. Udah unggul 2-0 dibandingkan dengan adik-adik yang tahun 2021. Iya. Betul. Karena sementara yang baru itu masih meraba-raba Betul, istilahnya. masih meraba-raba. Sedangkan yang sudah gap year sudah pernah mengikuti. Sudah pernah mengikuti. Ada hal yang menarik menurut saya untuk dibahas. Tadi kan Daradi sendiri pernah bilang di awal tadi kalau yang lolos di ITB Betul. ditanggung gitu. Jurusannya harus teknik ya? Jurusan harus Oke, teknik. teknik. Nah itu
kan istilahnya sebuah keistimewaan. Betul. Nah, kenapa gitu? Kenapa istimewa? Terutama kayak kuliah di luar jauh di Jawa gitu. Betul. Kenapa itu menjadi apa ya istilah obsesi bagi adik untuk menelurkan adik-adik yang bisa masuk ITB itu? Masuk ITB. Oke. Yang pertama yang mendasar saya pernah gagal masuk ITB. Ya, pernah gagal. Itu yang Ya. saya pernah gagal masuk ITB. Balas dendam. Ya kalau tidak bisa saya punya prinsip seperti ini. Jika saya tidak bisa sampai ke seberang sebuah sungai, setidaknya saya harus bisa jadi jembatan bagi orang lain. Itu dasar saya. Misalnya ada sebuah sungai yang ingin saya seberangi, tahu-tahu saya sudah gagal menyeberanginya. Saya pengennya diri saya harus jadi jembatan bagi orang-orang di belakang saya. Itu dasar yang paling kuat bagi saya. Kenapa saya selalu motivasi adik-adik setiap tahunnya supaya bisa lulus di ITB, lebih khususnya jurusan tekniknya. Itu menjadi dasar bagi saya. Kemudian kalau untuk kampus-kampus lain yang ada di Indonesia, alhamdulillah alumni LPKI Abilita sudah banyak yang lulus. Iya, sudah banyak. Di Erlangga sudah ada yang lulus. Betul. Kemudian di Undip, di UGM, di Unpad, di UI sudah ada yang lulus. Tapi di ITB 7 tahun saya berada di sini belum ada satupun. Jadi itu dasar saya. Kenapa saya selalu memotivasi adik-adik setiap tahun untuk bisa lulus di ITB, khusus jurusan teknik. Karena saya gagal kuliah di jurusan teknik atau gagal lulus di sana. Kemudian kedua, belum ada adik-adik yang saya bimbing sampai saya ini yang lulus di ITB jurusan teknik. Itu yang jadi dasar. Berarti itu menjadi istilahnya sebuah goals pribadi. Betul. Itu pribadi. Iya. Betul. Terus ini mungkin tanpa menyinggung mahasiswa yang universitas di Padang ya, yang di istilahnya di kampung sendiri. Menurut Daradi sendiri, apakah perlu gitu kuliah keluar pulau? Seperti itu ya. Iya. Jadi lagi-lagi masalah perlu atau tidak perlu, saya rasa tergantung dari pribadi masing-masing. Saya kenapa terobsesi di ITB? Yang pertama, saya dulu waktu SMA punya impian kerja di Freeport. Itu impian saya kerja di Freeport. Kebetulan sepupu saya ada yang kuliah di ITB, kemudian dimotivasi supaya bisa di kuliah ITB, sehingga saya tidak memilih kampus lain lah ketika itu. Iya, betul. Tapi pada saat ini, saya kembalikan kepada diri adik-adik masing-masing, pengennya kuliahnya di mana. Kenapa demikian? Karena seperti ini, bagi saya pada saat sekarang ini ya, saat sekarang bukan waktu dulu. Iya. Mau kuliah dimanapun, di kampus manapun, tergantung dari pribadi masing-masing. Selagi kita mampu mengembangkan diri kita di kampus kita masing-masing, saya rasa itu sudah menjadi nilai plus bagi kita masing-masing nantinya. Misalnya, obsesi kuliah di kampus-kampus favorit, tahu-tahu nanti di kampus tersebut kita tidak mampu mengembangkan diri kita, atau setelah sampai kita di kampus favorit tersebut, kuliah kita biasa-biasa aja, atau tidak termotivasi atau terpengaruh lah karena pengaruh lain, kan percuma juga. Betul. Jadi itu dasarnya mau kuliah dimanapun, di kampus manapun, silakan. Yang paling terpenting adalah bagaimana adik-adik mampu mengembangkan kemampuan yang adik-adik punya di kampus masing-masing, sehingga mampu merubah pola pikir adik-adik. Dan saya harapkan dimanapun kuliahnya atau dimanapun kampusnya, selesai kuliah atau tamat kuliah, sekali lagi saya ingatkan, marilah sama-sama kita bangun Intel ini. Dengan cara apa? Ya, gunakan setiap kemampuan yang kita punya. Misalnya si A punya kemampuan di bidang A, optimalkanlah Intel ini. Bangun Intel dengan kemampuan yang kita punya. Betul. Jadi nggak harus tamat kuliah, nggak harus kerja kantoran, Betul. jadi pegawai, nggak harus seperti itu. Jadi saya bukan pengen memaksakan ibaratnya pada teman saya. Iya. Betul. Orang bilang kalau Daradi pengennya anak itu jadi pengusaha semua, bukan seperti itu. Tapi selagi kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk membangun kampung halaman kita, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul. Saya sangat yakin dan percaya atau optimis dengan kemampuan anak-anak Lintel. Banyak juga ya lulusan sarjana yang saya gandeng saat ini ya, lulusan sarjana yang saya gandeng untuk menggerakkan beberapa bisnis yang saya rintis. Ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana teknik,
ada yang sarjana pendidikan, saya gandeng. Ya saya aja dia bermimpi, walaupun pada awalnya agak susah. Yang pertama tekanan dari orang tuanya. Iya betul. Tekanan dari orang tua pengennya kan setelah tamat kuliah anaknya bisa kerja kantoran, kerja dengan pakaian rapi, Iya. pakai dasi, kemudian pakai celana rapi itu. Iya betul. Kerja sama saya, merintis bisnis dengan saya, anaknya harus pakai celana jeans, Pakai jeans. pakai oblong. Oke, jadi tidak semua orang juga bisa menerima. Iya, betul. Tapi saya yakin, kalau saya tanamkan kepada adik-adik yang saya gandeng, kalau untuk membangun mimpi itu tidak ada yang mudah, Betul. tidak ada yang mudah, harus habis-habisan terlebih dahulu. Itu yang selalu saya tanam kepada adik-adik. Kemudian sudah banyak juga alumni LPKI ABN itu yang menjadi mitra dalam beberapa bisnis saya. Itu yang saya ingin sebenarnya dari adik-adik mahasiswa Lintel yang jika nantinya selesai kuliah, marilah sama-sama kita bangun Lintel ini. Iya. Jadi istilahnya memang pandangan orang tua ya. Saya nggak bermaksud orang tua Sianu atau Sianu, cuma kita secara umum lah ya. Oke. Di Lintau terutama kan masih berharap anaknya kerja di kantoran, masih pakai pakaian yang rapi kan. Sedangkan kita tahu zaman sekarang lapangan pekerjaan itu bukan cuma di kantor, sudah banyak. Walaupun mungkin 20-30 tahun yang lalu tidak kepikiran ada pekerjaan seperti itu. Betul. Terus mungkin juga masalah kuliah di Jawa gitu. Kalau saya pribadi, saya kan juga ya alhamdulillah kuliah di Jawa. Oke. Jadi mungkin kenapa sih milih di jauh-jauh di Jawa gitu? Mungkin masalah penasaran dan ingin mencari istilahnya pengalaman gitu. Gimana kita melihat dunia? Tidak mungkin kita cuma melihat di kampung kita sendiri kan. Betul. Oke, mungkin terakhir motivasi dari adik supaya adik-adik ini makin semangat mengejar impian untuk kuliah gitu. Oke. Motivasi saya kepada adik-adik angkatan 2021 ya. 2021. UTBK 2021 kurang lebih 4 bulan lagi. Kalau saya bulan April dan Mei kalau saya bulan ujiannya. Kita punya waktu sangat singkat, bagi saya itu sangat singkat. Dengan kondisi saat sekarang ini, kondisi belajar yang tidak optimal. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi adik-adik angkatan 2021. Kemudian untuk motivasi kuliah, sekali lagi kuliah bukan satu-satunya jalan untuk sukses. Itu perlu saya garis bawahi. Banyak orang-orang itu yang sukses di berbagai bidang, walaupun tidak menempuh jalur pendidikan tinggi. Tetapi bagi adik-adik yang saya ini sedang berjuang, manfaatkanlah momentum ini sebaik mungkin, waktu yang masih ada sebaik mungkin. Kenapa demikian? Ketika adik-adik sibuk dengan kesibukan adik-adik yang tidak menunjang untuk UTBK, di luar sana orang mati-matian dalam mempersiapkan diri untuk UTBK. Jadi kalau adik-adik bisa memanfaatkan momentum pada saat sekarang ini, momentum atau keadaan saat sekarang ini, maka ini bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi adik-adik nantinya. Kemudian masalah bagaimana penting atau tidak pentingnya kuliah, bagi saya kuliah itu penting, mampu merubah pola pikir, walaupun nantinya kita ketika bekerja tidak sesuai dengan jurusan kita ketika kuliah. Tetapi sekali lagi kuliah itu memang sangat penting. Kemudian kita juga harus tahu, dengan kuliah ini diharapkan mampu merubah pola pikir, kemudian juga setidaknya nanti mampu merubah nasib dari keluarga kita. Betul. Itu yang paling penting bagi saya. Kenapa demikian? Rantai kemiskinan itu bisa diputus. Yang pertama melalui wirausaha. Yang kedua yaitu lewat pendidikan. Iya. Silakan adik-adik pilih jalur mana. Lewat pendidikan berarti lewat
lewat jalur pendidikan, lewat kuliah. Dan bagi adik-adik yang dengan berbagai macam faktor atau penyebab tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, jangan pernah patah semangat karena banyak jalan menuju sukses. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bagi adik-adik yang dengan berbagai macam faktor tidak memungkinkan untuk kuliah, kalau masalah dana bukan masalah bagi saya rasa saat ini. Kenapa demikian banyak beasiswa? Betul. Mungkin ada faktor di luar sana yang mungkin yang kita di sini tidak tahu. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Sukses tidak cuma satu jalan, banyak jalan menuju sukses. Mungkin dari Daradik udah memberikan berbagai istilah wawasan baru dan motivasinya. Mungkin kita juga sangat berterima kasih telah meluangkan waktunya di sini. Ada yang mau diiklankan dulu mungkin promo? Bukan iklan ya, tapi mungkin motivasi lah buat motivasi juga ya, motivasi juga. Iya motivasi. Iya. Oke, motivasi. Saat ini kami lah ya, kami sedang sibuk baru tahap uji coba ya, merintis usaha di bidang penyediaan sembako murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang kami beri dengan nama Alo Ama. Muncul pertanyaan, kenapa namanya Alo Ama? Iya, Oke. betul. Yang pertama, yaitunya katanya berasal dari kata alo. Alo itu kalau dirintau kan kumpulan beberapa sembako yang dibeli ketika hari Kamis. Iya, di balai. Oke, di balai ya. Iya. Jadi kan alo. Kemudian kenapa ada kata amaknya? Yang biasanya membeli sembako atau alo ke pasar, yaitunya ama-ama. Identik dengan nama ama. Jadi namanya Alo Ama itu dasarnya. Betul. Itu saat sekarang ini Alo Ama sudah mempunyai kurang lebih 200 pelanggan yang tersebar di 4 nagari yang ada di Kecamatan Tebu Utara, yaitu Tapiselo, Lubuk Jantan, Tanjung Bone, dan Batu Bule. Iya. Tersebar. Kemudian kami juga mengandeng mitra beberapa petani dan peternak yang ada di Lintau. Bahkan ada dari adik-adik mahasiswa yang menjadi mitra kami di bidang peternakan dan pertanian. Kemudian yang berikutnya, Alo Ama ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan dengan pada saat ini. Kemudian perlu diketahui Alo Ama ini didirikan bukan 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Alo Ama dirintis ya dari Januari 2020 dulunya, 2020, dan rencananya launchingnya di Januari 2021. Ternyata launchingnya kami percepat. Tanpa demikian, dengan melihat kondisi ekonomi yang sudah semakin parah, kami merasa sudah saatnya Alo Ama harus launching supaya bisa membantu kemenuhan kebutuhan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Alhamdulillah November lalu kami launching dengan awalnya 150 pelanggan kami launching. Saat sekarang sudah lebih dari 200 pelanggan kami launching. Kami pengennya ke depannya Alo Ama untuk tahun 2021 bisa tembus 500 pelanggan ya, 500 pelanggan, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat atau generasi muda Lintau, dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi adik-adik yang sekarang kuliah di jurusan peternakan atau pertanian, jika nanti selesai kuliah, tamat kuliah, ayo datang kepada kami siap untuk bermitra. Bisa sebagai mitra, bisa juga sebagai karyawan, tapi saya lebih cenderung mengajak adik-adik sebagai mitra. Kalau sebagai mitra kita kan bisa bertukar pikiran, jadi kita punya level yang sama jadinya kan. Saya kurang senang ya menjadikan adik-adik sebagai karyawan saya, tapi mungkin lebih enaknya sebagai mitra. Oke, jangan lupa mungkin dicek, bisa di follow @Alo Ama. Ya, Alo Ama ya, Alo Ama Instagramnya. Oke, mungkin sekian yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Mungkin terima kasih untuk Daradik sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan awal itu buat lebih kayak campaign virtual literasi di Sumatera Barat, karena pemahaman virtual literasi di Sumbar itu sangat minim sekali, termasuk di kampus-kampus yang pernah dijajaki. Nah, sayangnya entah kenapa malah partisipannya minim dari Sumatera Barat. Justru dari luar ada? Dari luar banyak, dari beberapa kota. Kita kemarin dibatasin 10 orang. Ada dari Makassar, Jakarta, ada juga peserta dari Jepara dan kota-kota lain. Di Sumatera Barat sayangnya nggak ada satupun.